Hai guys, senang sekali bisa ketemu lagi bersama aku di channel Larissa Story. Nah, jadi hari ini aku mau ngelanjutin dari kisah para korban Titanic di part kedua. Kisah keluarga Anderson. Keluarga Anderson berasal dari Swedia dan memutuskan untuk pindah ke Amerika. Keluarga Anderson memiliki 5 anak. Anak pertama bernama Sigrid Elizabeth yang berusia 11 tahun. Yang kedua bernama Ingeborg Constantia berusia 9 tahun. Yang ketiga bernama Eva Iris Alfrida berusia 6 tahun. Lalu anak keempat bernama Elias berusia 4 tahun. Dan anak terakhir bernama Alice Anna Maria yang berusia 2 tahun. Keluarga Anderson ini menjadi penumpang kelas 3 di kapal Titanic. Sayangnya, seluruh keluarga Anderson ini hilang di tengah tragedi Titanic dan jasad mereka tidak pernah ditemukan. Ketiga, keluarga Goodwin. Keluarga Goodwin ini berasal dari Britania Raya dan pasangan Goodwin ini dikaruniai 6 orang anak. Anak pertama bernama Lillian berusia 16 tahun. Anak kedua bernama Charles Edward berusia 14 tahun. Anak ketiga bernama William Frederick berusia 13 tahun. Anak keempat bernama Jessie berusia 12 tahun. Anak kelima bernama Harold berusia 9 tahun. Dan anak terakhir bernama Sydney yang baru berusia 17 bulan. Keluarga Goodwin ini memutuskan untuk pindah ke Amerika karena sang ayah mendengar ada lowongan kerja di perusahaan pembangkit listrik yang ada di Amerika. Sebenarnya, keluarga Goodwin ini ke Amerika dengan kapal lain. Tapi karena mesin batu bara di kapal yang mereka naiki itu macet, jadi keluarga Goodwin ini dipindahkan ke kapal Titanic sebagai penumpang kelas 3. Dan akhirnya seluruh keluarga Goodwin tenggelam bersama kapal Titanic di tengah samudra. Dan hanya jenazah bayi Sydney yang dapat ditemukan. Meskipun pada awalnya orang-orang belum tahu jika itu adalah jenazah bayi Sydney. Lalu jenazah ini dikuburkan di Halifax, Inggris. Karena pada awalnya orang-orang belum tahu jika itu jenazah bayi Sydney, jadi nisannya hanya ditulis bayi yang tidak diketahui. Nah, baru di tahun 2008, jenazah tersebut berhasil diketahui jika itu adalah bayi Sydney. Keempat, kakak beradik Navratil. Ada 2 orang kakak beradik yang bernama Michael Marcel dan adiknya yang bernama Edmond Roger Navratil. Saat itu Michael sang kakak berusia 4 tahun dan Edmond sang adik berusia 2 tahun. Ayah mereka yang bernama Michael Navratil adalah seorang penjahit yang lahir di Slovakia dan pindah ke Perancis. Di Perancis inilah Michael menikah dengan seorang wanita yang bernama Marcel Careto dan melahirkan Michael dan Edmond. Pada awalnya, kehidupan keluarga Navratil sangatlah bahagia. Mereka juga sudah memiliki rumah di Perancis. Tapi sayang, kebahagiaan mereka harus hancur karena ada dugaan kuat jika sang istri berselingkuh dan ini menyebabkan mereka harus bercerai. Setelah bercerai, hak asuh kedua anaknya jatuh ke tangan sang ibu. Jadi sang ayah hanya bisa menemui kedua putranya di akhir pekan saja. Sampai tibalah saat libur Paskah di tahun 1912. Sang ayah datang dan mengajak putranya pergi untuk bermain. Lalu keesokan harinya, sang ibu yang akan menjemput kedua putranya merasa bingung karena tak ada seorang pun di rumah. Ternyata saat itu sang ayah sudah merencanakan untuk membawa kabur kedua putranya ke Amerika Serikat. Tapi saat mendaftar sebagai penumpang, sang ayah mengganti kedua nama anaknya. Nama anak pertamanya diganti menjadi Louis dan anak keduanya diganti menjadi Lola. Saat kecelakaan itu, sebenarnya kedua kakak beradik ini sempat diselamatkan oleh ayah mereka dan langsung dinaikkan ke sekoci penyelamat. Nah, ini bagian yang sedih guys. Jadi sebelum berpisah dengan ayah mereka, sang ayah berkata begini, "Anakku, ketika ibumu datang kepada kalian seperti yang biasa dia lakukan, katakan padanya bahwa aku masih mencintainya
dan masih merasakan hal itu kepadanya. Katakan padanya, aku berharap agar ia mengikuti kita sehingga kita semua bisa hidup bahagia bersama pada kebebasan dunia baru. Setelah kecelakaan itu, jasad sang ayah berhasil ditemukan dan dimakamkan di pemakaman Yahudi. Tapi sayang, kesedihan tak berhenti sampai di situ karena ternyata kedua kakak beradik ini tidak bisa berbahasa Inggris. Jadi mereka berdua hanya bisa berbahasa Perancis. Untungnya, ada seorang wanita yang bernama Margaret Hayes yang bisa berbahasa Perancis. Margaret pun bersedia membantu dan memberi tempat tinggal sementara bagi kedua kakak beradik ini. Sampai kurang lebih 1 bulan, tepatnya di tanggal 16 Mei 1912, sang ibu berhasil menemukan kedua putranya. Saat itu, sang ibu membaca publikasi mengenai 2 anak laki-laki yang menjadi korban kecelakaan Titanic dan sedang menunggu kerabat mereka. Setelah mengetahui informasi itu, sang ibu langsung berangkat ke New York dan menjemput kedua putranya. Marcel sebagai anak tertua saat itu bercerita bahwa kapal Titanic adalah kapal yang sangat mewah. Titanic juga memiliki lambung kapal yang sangat indah. Saat itu Marcel dan adiknya bermain di dek depan dan sangat senang berada di sana. Sampai saat tragedi itu terjadi, sang ayah masuk ke kabin untuk mengevakuasi mereka. Saat itu sang ayah memakaikan pakaian hangat dan memeluk mereka. Namun sayang, sang ayah tidak bisa masuk ke sekoci karena sekoci diprioritaskan untuk wanita dan anak-anak. Marcel meninggal di usianya yang ke-92 tahun. Sedangkan adiknya Edmond meninggal dalam Perang Dunia Kedua di awal tahun 1950. Kelima, kisah keluarga Asplund. Pasangan Asplund berasal dari Swedia dan mereka dikaruniai 5 orang anak. Anak pertama bernama Philip, berusia 13 tahun. Anak kedua bernama Clarence, berusia 9 tahun. Anak ketiga dan keempat yang kembar bernama Lillian dan Carl, yang keduanya berusia 5 tahun. Dan anak terakhir bernama Edwin, yang berusia 3 tahun. Sebenarnya, tujuan keluarga Asplund ini pergi ke Amerika adalah karena ingin mengenang tempat pasangan Asplund menikah. Mereka memutuskan pergi ke Amerika dengan menaiki Titanic dan menjadi penumpang kelas 3. Saat Titanic mulai tenggelam, sang istri bersama kedua anaknya yang bernama Lillian dan Edwin berhasil diselamatkan dengan sekoci. Tapi sayang, sang suami bersama 3 anak laki-lakinya, yaitu Philip, Carl, dan Clarence, tidak bisa masuk ke sekoci. Dan disitulah keluarga Asplund bisa bertemu satu dengan yang lain secara lengkap. Karena setelah itu, sang suami bersama 3 anak laki-lakinya tenggelam bersama Titanic. Dan hanya jasad sang ayah yang berhasil ditemukan. Keenam, keluarga Thayer. Ada seorang pria yang bernama John Thayer Jr. yang saat itu akan pergi ke Amerika bersama keluarganya dengan menaiki Titanic. John Thayer dan keluarganya merupakan penumpang kelas 1 di Titanic. Di awal perjalanan mereka, John, yang biasa dipanggil Jack, yang saat itu berusia 17 tahun, mendapat beberapa teman baru dan sangat menikmati perjalanan. Lalu di saat Titanic menabrak gunung es, Jack terpisah dari kedua orang tuanya karena ia sedang bersenang-senang bersama teman-temannya. Beruntungnya, Jack dan teman-temannya berhasil sampai ke tempat sekoci penyelamat. Tapi sayang karena saat itu mereka sudah berusia 17 tahun dan dianggap sebagai pria dewasa, maka Jack dan teman-temannya dilarang untuk naik ke sekoci. Lalu ada salah satu teman Jack yang menyarankan agar mereka melompat ke laut karena ia beranggapan jika itu adalah satu-satunya cara agar mereka bisa selamat. Akhirnya Jack dan teman-temannya setuju. Lalu mereka melompat ke air laut yang saat itu luar biasa dingin. Celakanya, setelah melompat, Jack terpisah dengan teman-temannya dan tidak bisa menemukan mereka. Saat itu Jack sempat hampir tenggelam, tapi beruntungnya dia bisa berenang ke permukaan. Dan di saat itulah dia melihat ada sekoci yang terbalik. Bersama 28 orang lain,
Mereka berhasil membalik sekoci itu dan menaikinya. Tapi karena sekoci itu terlalu kecil, tidak semua orang bisa masuk ke sekoci itu. Jadi akhirnya Jack bersama 28 orang lain bergantian untuk menaiki sekoci itu. Jadi sebagian dari mereka menaiki sekoci itu dan sebagian lain menggantung di sisi kapal. Dan itu dilakukan terus bergantian. Dengan cara inilah mereka berhasil bertahan sampai diselamatkan oleh kapal Carpathia. Dan di kapal Carpathia inilah Jack bisa bertemu dengan ibunya. Tapi sayang, sang ayah tidak bisa diselamatkan dan meninggal. Setelah selamat dari tragedi Titanic, datanglah Perang Dunia Kedua. Nah, setelah Perang Dunia Kedua berakhir, Jack melakukan bunuh diri. Akhirnya Jack dimakamkan di Pennsylvania, Amerika Serikat. Ketujuh, William Carter. William Carter atau yang biasa dipanggil Billy baru berusia 11 tahun saat ia dan keluarganya berlayar dengan Titanic. Billy dan keluarganya termasuk salah satu orang terkaya di dalam Titanic dan mereka menjadi penumpang kelas 1 di sana. Malam di saat Titanic menabrak gunung es, keluarga Billy sangat panik dan mereka langsung mengantri sekoci. Namun saat keluarga Billy berhasil masuk ke sekoci, Billy dilarang masuk ke sekoci karena Billy adalah seorang pria. Nah, karena ibu Billy tidak ingin berpisah dengan Billy, ibunya punya ide untuk menyamarkan Billy menjadi seorang perempuan. Anehnya cara ini berhasil dan akhirnya Billy beserta keluarganya selamat. 8. Jane Hippak. Seorang gadis yang bernama Jane Hippak berlayar dengan Titanic bersama ibunya. Saat itu usia Jane baru menginjak 16 tahun. Ia membayangkan jika di usianya yang masih remaja bisa berlayar dengan kapal pesiar mewah, pasti akan sangat membanggakan. Tapi sayang, momen yang seharusnya menjadi kenangan terindah dalam hidupnya justru akan berubah menjadi kenangan terburuk. Di malam saat Titanic menabrak gunung es, Jane dan ibunya masih tertidur. Mereka berdua terbangun saat mendengar suara ledakan dari mesin uap. Jane kaget dan ia langsung keluar kamar. Di depan kamarnya, Jane bertemu dengan seorang awak kapal. Jane bertanya apa yang sedang terjadi, dan awak kapal itu menyuruh Jane untuk tetap tenang dan meyakinkannya bahwa tidak terjadi sesuatu yang fatal. Jadi ia menyarankan agar Jane tetap menunggu di kamarnya. Setelah mendengar itu, Jane kembali dan menunggu di dalam kamar bersama ibunya. Akhirnya Jane dan ibunya memutuskan untuk keluar kamar dan menuju ke dek kapal. Nah, baru disinilah Jane dan ibunya mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Untungnya, Jane dan ibunya berhasil naik ke sekoci penyelamat. Terdengar sebuah ledakan hebat yang menyebabkan semua lampu yang ada di Titanic mulai padam. Mengetahui hal ini, semua penumpang yang ada di sekoci itu mendayung sekuat tenaga untuk menghindari pusaran air yang muncul akibat kapal Titanic yang tenggelam. Jane membayangkan jika saat itu Jane dan ibunya tetap menunggu di dalam kamar, mungkin mereka berdua tidak bisa selamat. 9. Eva Hart. Saat naik ke Titanic, Eva berusia 7 tahun. Eva bersama ayah dan ibunya naik ke Titanic dalam rangka ingin berlibur. Saat Titanic menabrak gunung es, hanya Eva dan ibunya yang dapat masuk ke sekoci penyelamat. Sedangkan sang ayah tidak bisa masuk ke sekoci dan akhirnya tenggelam bersama Titanic. 10. Mary Conover Lines. Seorang wanita bernama Mary Conover Lines menjadi penumpang di dalam kapal Titanic. Ia dan ibunya menaiki kapal Titanic karena ingin menghadiri wisuda kakak Mary yang berkuliah di Amerika. Mereka berharap jika naik Titanic, mereka akan lebih cepat sampai ke Amerika karena mereka mendengar kabar bahwa kapal Titanic adalah kapal tercepat saat itu. Sayangnya harapan mereka salah. Jadi saat Titanic menabrak gunung es, Mary dan ibunya sedang berada di resepsionis kapal. Dan mereka berdua nyaris tidak bisa menyelamatkan diri karena terjebak dalam kerumunan orang. Tapi untungnya, di tengah kepanikan dan kerumunan orang, Mary dan ibunya berhasil mencapai sekoci penyelamat. Setelah peristiwa ini, Mary menderita trauma yang sangat dalam. Ia mulai sering dihantui mimpi saat kapal Titanic mulai tenggelam. Mary bahkan masih bisa mendengar dengan jelas suara para korban yang berteriak meminta tolong. Tapi ada satu hal yang membuat Mary ingin terus berjuang melawan traumanya itu,
yaitu ingatan tentang awak kapal yang saat itu tetap tenang dan membantu para korban untuk menyelamatkan diri. Mary kagum pada awak kapal yang masih bisa tetap tenang, padahal mereka tahu bahwa mereka tidak akan selamat. Nah, pengorbanan para awak kapal inilah yang membuat Mary berusaha untuk terus bangkit dari rasa traumanya. Nah, di balik kisah dari para korban, ada juga beberapa kru kapal yang dianggap sebagai pahlawan. Yang pertama ada William Moyles dan berasal dari kota Stirling, Skotlandia. William bergabung dengan Titanic sebagai senior engineer. Sebagai senior engineer, Will adalah orang pertama yang tahu tentang bencana itu. Dan sebenarnya, Will bisa saja diam-diam kabur dengan sekoci. Tapi Will tidak melakukan hal itu, dan dengan berani, ia bertahan bersama awak lain di ruang mesin dan berusaha mati-matian untuk menjaga agar listrik tetap menyala. Berkat usaha Will dan rekan-rekannya ini, kapal Titanic tetap terang dalam waktu yang cukup lama. Dan karena itulah, para penumpang dapat dinaikkan ke sekoci dengan penerangan yang cukup dan awak kapal lain dapat mengirimkan sinyal SOS kepada kapal terdekat. Tapi sayang, ruang mesin tempat Will berada itu terletak di bagian paling bawah kapal. Jadi ruangan inilah yang pertama kali terisi air. Oleh sebab itu, Will dan rekan-rekannya tidak sempat menyelamatkan diri dan akhirnya tenggelam bersama kapal Titanic. Oke guys, sampai sini dulu cerita untuk hari ini. Di part selanjutnya, aku akan bahas tentang teori konspirasi yang menghantui kapal Titanic. Terima kasih buat yang udah nonton video ini sampai akhir. Dan maaf bila ada salah-salah kata dan penyebutan. Aku juga mau dengar pendapat kalian, jadi tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya ya guys. And see you on the next video. Bye bye.